Bab 461 Transformasi pertama, Dewa Naga terbangun. Transformasi Dewa Naga. Wasit tersenyum pahit. Baik, kamu menang. Tang Wulin menyeringai. Dia melambai pada hadirin yang diam, yang terlalu terpana untuk mengintip. Kemudian dengan seringai, dia menggerakkan jari ke bibirnya dan menyuruhnya diam. Xie menyenggol Tang Wulin saat ia mendukung kaptennya, mendesaknya untuk melarikan diri. Jika tidak, maka mereka akan segera basah kuyup dalam hujan ludah. Dia berhenti sejenak untuk menyesuaikan kembali cengkeramannya pada Tang Wulin. Kamu benar-benar rakus. Tang Wulin menatapnya, bingung. Maksud kamu apa? Memutar matanya, Xie berkata, kamu sangat berat. Bukankah sudah jelas? Diam. Tang Wulin membawa tangan ke perutnya, menepuk dan mendorong daging. Xie memutar matanya lagi saat melihat itu. Selesai dengan inspeksi, Tang Wulin melirik Gu Yue. Matanya terpejam, dan dia hanya berdiri berkat dukungan Su Xiaoyan. Dia mencondongkan tubuh ke arah Gu Yue, berbicara dengan lembut ke telinganya. Apakah skill itu benar-benar disebut transformasi Dewa Naga? Atau apakah Anda baru saja menemukan nama itu? Matanya terbuka. Dia menatap miliknya sendiri, berbisik, transformasi Dewa Naga. Transformasi pertama adalah Dragon God Awakens. Apakah ada transformasi kedua? Tanya Tang Wulin. Matanya terbelalak. Iya nih. 9 transformasi naga dewa. Meskipun lemah, suaranya membawa tepi yang kuat, menggigil di punggung Tang Wulin. Tapi dia terlalu lelah untuk mengejar topik itu lebih jauh. Staf dan siswa Akademi Sun Imperial sama-sama menyaksikan ketika 6 meninggalkan tempat. Wajah terjepit dalam konflik. Tidak peduli seberapa bangga mereka. Mereka tidak dapat menyangkal kekuatan siswa Akademi Shrek dalam pertempuran 6 lawan 6. Meskipun memiliki 3 leluhur jiwa dan 2 keterampilan fusi jiwa, tim mereka masih menderita kekalahan total. Kata-kata dari Megapone berdering benar, hari ini mereka ditunjukkan kesenjangan kekuatan antara Akademi Shrek dan diri mereka sendiri. Tang Wulin dan teman-temannya terhuyung-huyung keluar dari lift. Lengannya menggapai-gapai dan siku saling menempel. Mereka sedang terburu-buru meninggalkan Akademi Sun Moon Imperial. Saat mereka melintasi gerbang, mereka dikejutkan oleh kerumunan yang tidak bisa ditembus. Mereka tahu Bright City berpenduduk padat, tetapi ini melampaui imajinasi mereka. Pertandingan telah disiarkan ke setiap rumah tangga dan televisi publik di seluruh Bright City. Tak terhitung orang yang menyaksikan seluruh pertandingan dengan napas tertahan di tepi kursi mereka. Sekarang banyak dari mereka datang untuk melihat para pemenang dengan mata kepala sendiri. Tang Wulin memasukkan roti babi ke mulutnya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia mengertakkan gigi. Dia tidak bisa jatuh pingsan sekarang. Gu Yue, di sisi lain, sepertinya tidak membawa tujuan yang sama. Mata tertutup rapat. Apakah dia terjaga atau tidak? Itu dugaan siapapun. Akan lebih bagus jika kita punya mobil sekarang. Tang Wulin mengusap dahinya. Sayangnya bagi mereka, mereka telah meninggalkan mobil mereka di jalan raya. Ketika dia tenggelam dalam rasa kasihan pada diri sendiri, sebuah mobil terjun dari langit dan mendarat tepat di depan mereka. Pintu terbuka untuk membuka Wu Zhangkong di kursi pengemudi. Masuk, Guru Wu. Tang Wulin tersenyum. Keenam pria dan wanita muda berlari ke mobil. Begitu mereka diikat, pintu-pintu ditutup dan Wu Zhangkong pergi. Mereka duduk dengan gelisah di tempat duduk mereka ketika kendaraan melonjak, melaju kencang di langit. Di ruang konferensi yang terletak di Imperial Sun Moon Academy, para lelaki tua dan setengah baya duduk di meja bundar. Wajah mereka muram. Baiklah, bicaralah. Apa yang kalian pikirkan tentang pertandingan itu? Semua mata beralih ke pembicara. Seorang lelaki tua duduk di ujung meja. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata seorang pria parubaya yang duduk di sebelah pembicara pertama. Baik itu dari segi jiwa bela diri atau kecakapan pertempuran, kita seharusnya lebih unggul. Tetapi mereka masih berhasil mengalahkan kami pada akhirnya. Meskipun ada 6 dari mereka. Salah satu siswa Akademi Shrek adalah tipe makanan. Dengan demikian, mereka pada dasarnya memiliki 5 kombatan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, yang harus kita perhatikan adalah Tang Wulin.
Dia bisa memberi tip timbangan yang menguntungkan mereka dengan mengalahkan Long Chen dalam sekejap. Saya masih tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Bagaimana Long Chen bisa tersingkir begitu cepat? Dari apa yang kita lihat tentang kekuatannya setelah itu, Tang Wulin seharusnya tidak bisa mengalahkan Long Chen seperti itu. Saya bertanya Long Chen tentang itu sebelumnya. Kata pria lain, rupanya jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya dilanda ketakutan ketika dia menghadapi Tang Wulin. Itu membuatnya mustahil untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pikirkan saja tentang keterampilan fusi jiwa 7 warna mereka. Itu sangat menindas. Itu adalah aura seorang tiran. Penatua di ujung meja mengerutkan kening. Ini bukan hanya kekuatan tirani. Tidak. Itu pasti jiwa bela diri dan penindasan atribut juga. Matanya menyala dengan cahaya khusyuk. Makhluk yang lebih tinggi mendominasi orang-orang di bawahnya. Bagaimana mungkin? Sembur salah satu eksekutif akademi. Sisanya pecah menjadi murmur spekulatif. Mereka tidak dapat memahami situasi seperti itu. Jiwa bela diri Long Chen adalah naga radiant suci. Itu adalah salah satu jiwa bela diri yang berdiri di puncak dunia. Bahkan, itu adalah varian yang lebih kuat. Mereka hampir menghabiskan seluruh anggaran tahunan mereka hanya untuk memikatnya agar tidak bergabung dengan Shrek Academy. Selanjutnya, di antara jiwa-jiwa bela diri drakonik, naga radiant suci adalah di antara krim tanaman. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa ada naga yang lebih tinggi di hierarki. Fakta adalah fakta. Bahkan jika kita berjuang untuk mempercayainya, Tang Wulin itu harus memiliki jiwa bela diri naga juga. Dan yang mengalahkan semua naga lainnya. Dari jiwa bela diri naga yang tak terhitung jumlahnya, hanya beberapa seperti dewa binatang dari Great Stardew Forest yang dapat mengalahkan naga radiant suci. Kata sesepuh itu tenggelam dalam pikirannya. Sebagai kepala sekolah Akademi Sun Moon Imperial, memang benar bahwa dia tidak bisa mentolerir kekalahan memalukan mereka. Tapi hanya itu, malu, yang benar-benar menenggelamkan hatinya. Gajah di ruangan itu adalah perbedaan kekuatan antara Akademi Shrek dan diri mereka sendiri. Dia telah menaruh harapan pada tim perwakilan generasi ini. Bahkan, tim penuh berjumlah 7. Bukan 6. Mereka adalah Seven Shining Stars dari Akademi Kekaisaran Sun Moon. Mereka adalah juara yang seharusnya mengalahkan tim Akademi Shrek. Namun dalam pertandingan debut mereka sendiri dikalahkan. Ini harus menjadi salah satu skema mereka. Kepala sekolah mengertakkan giginya. Aku bertaruh Shrek sudah tahu tentang Seven Stars kita. Mereka secara khusus menargetkan mereka. Tidak mungkin kita akan kalah kalau tidak. Seorang eksekutif senior menyela penderitaan batinnya. Apakah dewa binatang yang Anda bicarakan tentang Raja Naga Hitam bermata emas? Dewa binatang di Tian. Kepala sekolah mengangguk. Ya, dia. Dia adalah alasan mengapa Great Stardew Forest masih ada. Level kultivasinya sudah lebih dari 800.000 tahun. Penguasa sejati dari jiwa-jiwa binatang. Saya tidak yakin berapa banyak master baju sirah pertempuran 4 kata yang dibutuhkan hanya untuk menghentikannya dalam bentuk manusia. Dia telah melarikan diri dengan beberapa beast soul lainnya bertahun-tahun yang lalu ketika kami berusaha menetralisirnya. Dan sekarang mereka bersembunyi di jantung Great Stardew Forest. Dengan mereka menduduki hutan, itu menjadi daerah terlarang. Aura jiwa bela diri Tang Wulin itu benar-benar cerah. Tidak seperti Raja Naga bermata emas. Itu pasti naga tertinggi yang digali Akademi Shrek. Dia hanya memiliki 3 cincin saat ini. Tetapi dia sudah memiliki sepotong baju perang 1 kata. Masa depannya tidak terbayangkan. Kita harus menyelidikinya. Membawa tangan ke dagunya. Kepala sekolah melanjutkan. Selidiki juga gadis Gu Yue itu. 3 bola api biru miliknya menghabiskan lebih dari setengah kekuatan keterampilan fusi jiwa Ski Tiger. Meskipun bertingkah hanya sekali sepanjang pertempuran, dia melakukannya pada saat yang genting. Kita tidak bisa meremehkannya. Ada juga yang Ye Xinglan. Dia mulai menghitung dengan jarinya. Dia bahkan lebih kuat dari Liu Suang. Star God Sword Arts miliknya berada pada level yang lebih tinggi. Dan gadis yang memanggil cahaya emas. Keterampilan kontrolnya sulit dipercaya. Dia bahkan mampu menahan Ice Goddess selama sepersekian detik.
Aku takut bahkan dalam skenario satu-satu. Masing-masing anggota mereka mengungguli kita. Periksa pertandingan dengan seksama. Saya ingin data dan analisis setiap detik. Dimengerti. Beberapa saat setelah mobil melayang ke udara, gelombang pusing menimpa Tang Wulin. Kegelapan merambah visinya dari samping. Tubuhnya terasa berat dan lemas. Dan dia hampir tidak bisa duduk tegak di kursinya. Tekanan pertandingan dan transformasi Dewa Naga telah menguras energinya. Tidak hanya mengkonsumsi kekuatan jiwanya, tetapi esensi darah dan kekuatan mentalnya juga. Sedetik kemudian, dia menyerah pada panggilan tidur. Dalam mimpinya, segel keempat Raja Naga Emas melotot dan membungkuk pada kekuatan yang tak terlihat. Di ambang retak sepenuhnya. Bangun, bisik seseorang ke telinganya. Dia membuka matanya dan menemukan dirinya di istana di kedalaman pikirannya. Berdiri di hadapannya, sosok emas berkilauan. Tang Tua, kata Tang Wulin. Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Nak, kau benar-benar tahu bagaimana membuat orang khawatir. Old Tang menghela nafas. Tang Wulin menatap Old Tang. Kekhawatiran mengaburkan matanya. Old Tang, apa yang terjadi? Bab 462 Krisis Tempel keempat. Meterai keempatmu hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Anda harus menemukan item roh yang diperlukan dan memecahkan segel sebelum itu. Kata Old Tang muram. Hah? Tang Wulin ternganga. Bukankah itu terlalu cepat? Bukankah saya punya banyak waktu? Awalnya, semuanya baik-baik saja. Kekuatan Anda tumbuh cukup cepat untuk menangani segel kemudian dan Anda makan makanan yang mendukung esensi darah Anda. Namun, Anda melakukan sesuatu yang melonggarkan segel Raja Naga Emas. Retakan telah muncul di laut keempat dan kekuatan Raja Naga Emas yang tertekan di dalamnya mulai bergerak. Jika Anda tidak memecahkan segel dan mengambil kekuatan untuk diri Anda segera, segel akan runtuh dan energi akan merajalela di tubuh Anda. Pada saat itu, kamu mungkin mati. Katakan apa yang telah Anda lakukan yang mungkin menyebabkan ini. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah keterampilan fusi jiwanya dengan Gu Yue. Keterampilan fusi jiwa. Dia berseru. Keterampilan fusi jiwa. Old Tang bertanya dengan takjub. Ada seseorang yang bisa kamu gunakan dengan skill fusi jiwa? Mustahil. Ya. Gu Yue mengatakan kepada saya keterampilan fusi jiwa kita disebut 9 naga transformasi dewa. Saya tidak mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepadanya tentang hal-hal spesifiknya. Tang Wulin melanjutkan untuk menceritakan semua yang terjadi padanya baru-baru ini. Old Tang mendengarkan dengan tenang. Mengernyitkan alisnya dari waktu ke waktu. Dan menekan bibirnya erat-erat saat sosoknya yang berkilauan melayang di sana. Aku juga tidak bisa memahaminya. Tidak seorang pun harus dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa dengan Anda. Garis keturunan Raja Naga Emas telah mengubah tubuh Anda menjadi sesuatu yang tidak seperti manusia biasa lagi. Menurut cerita Anda, keterampilan fusi jiwa itu menghabiskan kekuatan jiwa, esensi darah, dan kekuatan spiritual Anda. Semua ini adalah penanda tingkat fusi 100% untuk keterampilan fusi. Yang berarti bahwa jiwa bela diri gadis Gu Yue kompatibel dengan milikmu. Kecuali, Anda mengatakan jiwa bela dirinya adalah elementalis. Itu tidak mungkin. Aku juga tidak bisa memikirkan jiwa bela diri lain yang bisa cocok denganmu. Tang Wulin tidak menyangka bahkan Tang Tua pun bingung dengan hal ini. Jika kamu tidak tahu, maka haruskah aku pergi bertanya kepada guruku? Old Tang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak mengerti situasimu. Apalagi keterampilan fusi jiwamu. Saya akan memikirkan hal ini dengan hati-hati dan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Sementara itu, Anda memiliki 2 hal mendesak yang harus diperhatikan. Pertama, Anda perlu menemukan 4 item roh dalam waktu 3 bulan. Dengan kekuatan tubuh Anda saat ini, menyerap kekuatan segel keempat harus mudah. Kedua, sama sekali tidak menggunakan keterampilan fusi jiwa di masa depan kecuali Anda benar-benar harus. Ini memprovokasi energi Raja Naga Emas di dalam kamu dan melemahkan segel. Jika Anda menggunakannya lagi, Anda mungkin harus memecahkan 2 segel pada saat yang sama dan Anda akan mati. Dipahami. Jantung Tang Wulin menegang dan dia cepat-cepat mengangguk. Oke. Saya tidak akan menggunakannya kecuali saya harus.
Baik, juga. Karena segel keempat telah melemah. Timelin untuk segel lainnya telah bergeser juga. Saya akan memberitahu Anda berapa lama Anda memiliki saat ini. Bahkan saya tidak dapat mengevaluasi mereka dengan benar sekarang. Lakukan yang terbaik untuk persiapan. Tang Wulin tersenyum pahit. Langsung saja denganku. Saya perlu menghasilkan lebih banyak uang untuk membeli barang-barang roh. Paul Tang tersenyum hangat. Ya, cukup banyak. Anda tidak perlu terlalu cemas tentang hal itu. Dengan tubuh Anda sekuat sekarang, Anda harus dapat menangani 3 segel berikutnya. Konstitusi Anda juga akan terus meningkat saat Anda menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Efeknya akan menjadi jauh lebih jelas setelah Anda memiliki 4 cincin jiwa. Garis keturunan Raja Naga Emas seperti pedang bermata dua untuk Tang Wulin. Meskipun menawarkan kekuatan luar biasa, ia datang dengan harga tinggi. Kepala Tang Wulin mulai terasa sakit ketika pikirannya mencapai bagaimana ia akan memperoleh 4 item roh yang diperlukan untuk segel. Untungnya, dia tinggal di kota Shrek sekarang. Kota terbesar di benua itu. Item roh berlimpah di sana. Dia juga tidak terlalu khawatir tentang uang. Selama dia bisa memukul, mendapatkan uang tidak akan terlalu sulit. Saya akan pergi mengunjungi Tang Sekte ketika kita kembali. Saya perlu mendapatkan beberapa poin kontribusi. Harga untuk item roh sedikit lebih murah di sana. Cahaya dan kegelapan berputar di depan matanya. Beberapa saat kemudian, Tang Tua dan Aula Emas menghilang dan dia kembali dalam kegelapan. Ketika kesadarannya memudar, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Jika saya mendapatkan cincin jiwa esensi darah setiap 2 segel, maka keterampilan jiwa apa yang akan saya dapatkan dari cincin emas kedua saya? Ketika Tang Wulin bangun, dia berbaring di tempat tidur. Dia mengangkat lengan yang sakit untuk menggosok kepalanya yang sakit. Mengeluarkan erangan panjang saat dia membuka matanya. Wajah gemuk muncul di atasnya. Wulin, kau sudah bangun. Su Lizzie memancarkan senyum konyolnya yang biasa. Kepala saya sakit. Di mana kita? Tanya Tang Wulin. Kami sudah kembali ke Shrek. Apakah kamu tidak mengenali kamar asrama kami? Kita kembali. Mata Tang Wulin melebar. Sebelum dia kehilangan kesadaran, mereka masih di Bright City. Jarak antara Shrek City dan Bright City tidak kecil. Berapa lama saya tertidur? Mobil terbang Guru Wu sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada kereta jiwa. Kami hanya butuh 5 jam untuk kembali. Su Lizzie menjelaskan. Secepat itu. Wow, mobil terbang sangat nyaman. Kita harus membeli lain kali. Tang Wulin kagum tetapi juga kecewa karena dia tidak sadar untuk perjalanan itu. Dia telah melewatkan pengalaman yang luar biasa. Di sisi lain, Su Lizzie berkeringat dingin. Tidak jauh dari menakjubkan seperti yang Anda pikirkan. Saya merasa mual hanya mengingat perjalanan. Xiaoyan muntah dari guncangan. Dan aku hampir melakukannya juga. Hanya Xie dan Xinglan yang tampak tidak terpengaruh. Anda dan Gu Yue gemetaran di kursi Anda juga. Beruntung untukmu, kamu tidak bangun. Bagaimanapun, keterampilan fusi jiwa itu sangat mengagumkan. Anda pasti lapar setelah itu. Anda ingin sesuatu untuk dimakan. Ya, aku kelaparan. Saya akan makan sampai Anda kehabisan kekuatan jiwa, kata Tang Wulin dengan gembira. Tang Wulin tidak melebih-lebihkan. Selama 1 jam berikutnya, dia memasukkan roti babi ke dalam mulutnya begitu cepat hingga seperti air terjun yang mengamuk. Satu-satunya alasan dia tidak makan lebih lama adalah karena kekuatan jiwa Su Lizzie habis. Jadi dia harus bermeditasi. Setelah Tang Wulin mengisi perutnya dengan roti babi, kehangatan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Energinya cepat pulih. Tubuh Tang Wulin jauh lebih kuat daripada terakhir kali ia menggunakan keterampilan fusi jiwa. Jadi efek sampingnya tidak seserius kali ini. Bahkan, mereka relatif kecil. Setelah memeriksa kondisinya sebentar, Tang Wulin memutuskan untuk mengujinya di masa depan. Namun, pertama-tama, ia harus mengurus beberapa hal. Setelah ujian akhir semester adalah bulan liburan, dia perlu menyelesaikan urusannya sebelum itu. Dan mencari tahu apakah seluruh kelasnya lulus atau tidak. Tang Wulin harus bermeditasi sebentar sebelum dia memiliki kekuatan untuk berjalan. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya,
Dia mendapati bahwa semua barang miliknya yang disita telah diatur dengan rapi di mejanya. Dia mengambil komunikator jiwanya dan memanggil Wu Zhangkong. Saat Wu Zhangkong mengambil, dia memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan datang dan menunggu di kamarnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Pangeran Es yang tampan, Wu Zhangkong, masuk. Guru Wu, bagaimana yang kita lakukan pada ujian kita? Tanya Tang Wulin. Nilai penuh dan poin bonus. Bab 463 Markas Besar Sekte Tang. Tang Wulin menghela napas dalam-dalam, mengusir ketegangan di dalam dirinya. Itu keren. Tolong bagikan poin bonus saya antara teman sekelas saya yang berisiko gagal. Apakah Anda yakin? Tanya Wu Zhangkong. Poin Anda akan menentukan apakah Anda bisa memasuki pelataran dalam atau tidak. Tang Wulin berdiri teguh. Ya. Saya tidak ragu bahwa poinnya hanyalah satu aspek penilaian saja. Bukankah kekuatan juga merupakan faktor penentu? Plus, kami memenangkan banyak kehormatan untuk Shrek kali ini. Akademi seharusnya memberi kita lebih dari sekadar poin bonus. Apakah atasan mengatakan sesuatu tentang hadiah? Iya nih. Bahkan, Akademi telah memberi saya imbalan. Mereka merapat bonus 1 tahun karena menggunakan nama Shrek dalam konflik dengan akademi saingan dan hampir merusak reputasi kita. Apakah Anda masih menginginkan hadiah? Aku bisa meminta akademi untukmu. Tang Wulin melongo memandang Wu Zhangkong. Tangannya sepasang buram dalam sikap penolakannya. Tidak. Saya baik-baik saja. Saya tidak punya uang. Tidak sama sekali. Wu Zhangkong tidak bisa menahan senyum kecut. Apakah kamu yakin? Jangan salahkan aku nanti. Oke, ya. Saya tidak menginginkannya. Tang Wulin menjawab, tanpa ragu. Hanya memikirkan tentang denda yang Penatua Kai berikan padanya masih membuatnya menangis. Saya melihat, maka aku akan menolak menggantikanmu. Tapi, kamu tidak akan dihukum karena pertandinganmu karena itu adalah bagian dari ujianmu dan aku berjanji untuk bertanggung jawab sebagai gurumu. Dia mengangkat bahu. Kurasa aku akan memberitahu Penatua Kai bahwa kamu tidak ingin tempat di kompetisi Shrek Seven Monsters. Hah? Tang Wulin berusaha melepaskan diri dari keterkejutan. Guru Wu, mengapa kamu harus seperti itu? Kamu hanya mempermainkan aku lagi. Suaranya dingin. Wu Zhangkong berkata, menipu kamu. Bagaimana apanya? Tang Wulin berkedip beberapa kali. Kaget dengan perubahan aura mendadak gurunya. Tidak apa-apa untuk menggodaku. Tetapi bisakah kamu tidak memasang ekspresi sedingin itu saat kamu melakukannya? Saya hampir tidak bisa mengatakan Anda sedang bercanda. Astaga. Terlepas dari itu, seluruh kelas dianugerahi 10 poin tambahan untuk merayakan kemenanganmu. Dengan poin tambahan ini, tidak ada yang berada dalam bahaya gagal semester ini. Anda membuktikan diri Anda sebagai presiden kelas yang luar biasa. Tang Wulin berdiri diam dan diam. Jelas mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan. Ketukan kemudian dia di udara. Memompa tinjunya dengan senyum. Iya nih, ini bagus. Masih ada beberapa hari lagi sampai teman sekelasmu kembali. Istirahat saja sekarang, kata Wu Zhangkong. Apakah kamu akan tinggal di kampus atau pergi ke suatu tempat untuk liburan yang akan datang? Aku akan tinggal. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Dengan orang tua Tang Wulin yang masih hilang dan tanpa keluarga lain untuk dibicarakan, tinggal di kampus adalah pilihan terbaik. Selain itu, dia masih harus mendapatkan 4 item roh yang diperlukan untuk menghancurkan segel keempat. Kalau tidak, mengatakan hal-hal yang tidak akan terlihat terlalu baik akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Tidak mungkin dia mengambil risiko membiarkan segel itu runtuh dengan sendirinya. Dia harus mengambil inisiatif. Baik. Guru memberitahu saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda, kata Wu Zhangkong. Kamu diundang untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari selama liburanmu. Dia ingin membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Oke. Tang Wulin tidak bisa berhenti tersenyum. Ingin belajar lebih banyak dari Zuoxi. Golden Dragon Socks The Heavens telah memperkuatnya dengan cepat. Dengan demikian, dia hanya bisa membayangkan apa lagi yang Zuoxi miliki untuknya. Terutama dengan status Zuoxi sebagai Douluo yang terikat dan jiwa bela diri drakoniknya. Wu Zhangkong menunjuk ke tempat tidur. Sekarang istirahatlah. Ujian berakhir dalam 5 hari.
Setelah semua orang kembali, akan ada pertemuan kelas sederhana untuk mengakhiri semester. Parah. Satu kata ini sepenuhnya menggambarkan efek samping dari transformasi Dewa Naga. Itu adalah perjuangan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Kelesuan yang berat menempel di tubuhnya, membebaninya seperti sekarung batu bata. Tang Wulin menghabiskan setiap waktu luang untuk bermeditasi 5 hari berikutnya. Meskipun tingkat pemulihannya sangat meningkat sejak terakhir kali. 5 hari hanya menghasilkan mendapatkan kembali 70% dari kekuatannya. Dia juga masih tidak bisa memaksakan diri. Kalau tidak, tubuhnya akan terasa hampa lagi. Besok menandai hari terakhir kelas untuk semester ini. Karena itu, Tang Wulin memutuskan untuk mengunjungi Tang Sekte setempat. Sudah lama sejak dia terakhir kali melangkah melewati pintu. Jadi dia perlu melapor. Dia memanggil Xie dan Su Lizi dan ketiganya pergi bersama. Sekte Tang lokal terletak di pusat kota, yang hanya dihuni setengahnya oleh Akademi Shrek. Setengah lainnya, secara alami, adalah domain dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki 2 markas. Satu di Shrek City dan yang lainnya di Heaven Dow City. Markas besar di Heaven Dow City adalah yang asli sedangkan yang ada di kota Shrek adalah tempat. Di bawah kepemimpinan Roh Es Doulo Huo Yu Hao, Sekte Tang mengalami kebangkitan kekuasaan. Ice Spirit Doulo telah merestrukturisasi Sekte Tang. Dia meluncurkan inisiatif untuk meneliti perangkat jiwa, menggabungkannya dengan senjata tersembunyi untuk membuat senjata pemusnah massal. Reformasinya menghidupkan kembali kemuliaan Sekte dan mengangkat Sekte Tang ke ketinggian lebih tinggi dari sebelumnya. Seekor Phoenix meledak keluar dari abunya. Sejak saat itu, fondasi Tang Sekte tidak tergoyahkan. Kembali di era itu, Tang Sekte dan Akademi Shrek telah bekerja sama untuk membangun setengah bagian kota Tang Sekte. Kedua organisasi memiliki hubungan dekat untuk sementara waktu. Keduanya bekerja sama untuk memajukan penggunaan perangkat jiwa. Namun, dengan munculnya armor perang, Shrek Academy dengan cepat mengadopsi teknologi baru dan tidak lagi banyak menekankan pada perangkat jiwa. Sejak itu, kedua organisasi perlahan-lahan terpisah sekali lagi. Setibanya di markas, Tang Wulin melihat sebuah pintu berwarna merah tua. Di atasnya tergantung papan nama safir dengan hiasan emas. Huruf emas dieja, Tang Sek. Bangunan itu memiliki nuansa antik, pendek dan sederhana. Tidak mencakup ruang yang berlebihan. Seperti bangunan langsung dari kota kecil. Tang Wulin dan yang lainnya meletakkan telapak tangan mereka pada pemindai identifikasi dan sesaat kemudian, pintu terbuka untuk membiarkan mereka masuk. Setelah mengunjungi sekali sebelumnya dengan Wu Zhangkong, ini bukan hal baru bagi mereka. Hal pertama dalam agenda mereka adalah melaporkan dan menyelesaikan misi yang sebelumnya mereka terima. Memperbarui catatan pribadi mereka juga ada dalam daftar. Mereka ingin melihat seberapa besar mereka telah tumbuh. Senyum meluncur di bibir Tang Wulin. Kekuatan jiwanya mencapai peringkat 34. Semua makanan yang telah dia masukkan ke dalam perutnya tidak sia-sia. Kecepatan kultivasinya meningkat sejak dia memasuki Akademi Shrek. Terutama setelah memakan harta itu dari Feng Wuyu. Laporan itu tidak berakhir di sana. Tang Wulin masih harus mendaftarkan gauntletnya. Meskipun dia tidak bisa mendaftarkan diri sebagai Master Armor Tempur satu kata dengan Spirit Pagoda atau menamai armornya sampai dia menyelesaikan set lengkap, itu layak dicatat di Sekte Tang. Apalagi dengan seberapa banyak itu memberdayakannya. Setelah mereka bertiga selesai melapor, Tang Wulin mendekati meja misi. Dia tidak memiliki misi untuk masuk. Sebagai gantinya, dia melihat-lihat daftar item roh untuk mencari 4 yang dia butuhkan untuk menghancurkan segel keempatnya. Ini adalah tujuan utamanya hari ini. Dia segera bisa mencoret mereka berdua dari daftar. 2 item roh lainnya, meskipun secara teknis ada dalam daftar, memiliki tingkat usia yang salah. Jika dia mendapatkan sesuatu yang terlalu tua, maka itu akan sia-sia. Terlalu muda dan itu tidak akan cukup kuat. Dia menghela nafas. Dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan 2 item terakhir. Sementara Tang Wulin menghitung poinnya. Merenungkan apakah dia mampu membeli 2 item roh pada daftar. Seorang asing memanggilnya. Tang Wulin. Tang Wulin berdiri tegak dan menoleh untuk melihat siapa orang itu.
Seorang pria paruh baya dengan tinggi rata-rata berjalan mendekat. Dia memiliki wajah yang terlihat jujur dan senyum yang sederhana. Halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tang Wulin waspada. Setelah meningkatkan esensi darahnya, indranya telah tumbuh lebih tajam. Bahkan Wu Zhangkong tidak bisa menyelinap sedekat ini dengannya tanpa dia sadari. Tetapi pria ini telah melakukannya. Pria ini membuatnya ketakutan. Bahkan ketika dia menatap pria itu tepat di matanya, dia tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Seolah-olah ada kehampaan di mana pria itu berdiri. Seolah-olah dia adalah hantu. Tapi Tang Wulin yakin bahwa pria itu nyata dan ada. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Wu Zhangkong. Halo, Tang Wulin. Saya Guo Xiaoxu, manajer umum markas besar Tang Sek ini. Dia memeriksa Tang Wulin saat berbicara. Memandanginya dari atas ke bawah. Tatapannya lembut. Tapi matanya dalam dan setelah pandangan pertama, bisa menelan semuanya. Bab 464 Istana Tuhan. Mata Tang Wulin melebar. Manajer umum dari markas Sekte Tang Kota Srek. Tang Wulin sangat mengenal hierarki Sekte Tang. Peringkat rekan, yang dibagi menjadi 9 kelas, berada di bagian bawah. Tang Wulin sendiri adalah rekan kelas 6. Begitu seorang asosiat mencapai kelas 9 dan mendapatkan poin kontribusi yang cukup, mereka dapat dipromosikan menjadi manajer. Ada 3 tingkatan manajer: manajer percobaan, manajer aula luar, dan manajer aula bagian dalam. Tang Wulin ingat pernah mendengar bahwa Wu Zhangkong, seorang master armor tempur 2 kata, memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer aula bagian dalam. Manajer di atas adalah eksekutif sejati dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki berbagai cabang di seluruh benua, masing-masing dengan ruang dalam dan luar. Aula luar biasanya terdiri dari subdivisi, khususnya aula agility, aula pertahanan, dan aula daya. Murid aula luar milik salah satu dari 3 dan terutama mengurus urusan eksternal terkait dengan operasi perusahaan Tang Sekte. Aula bagian dalam Sekte Tang terdiri dari aula penegakan, aula pertempuran, dan aula suci. Sangat sedikit murid diizinkan masuk ke pelataran dalam, dan mereka yang juga memiliki spesialisasi mereka sendiri. Hanya manajer yang memiliki hak istimewa memasuki aula dalam. Mereka juga menikmati gaji tinggi sebagai bagian dari posisi mereka. Tidak seperti rekan yang terjebak bekerja di aula luar mereka sampai mereka mendapat promosi. Terlepas dari posisi, bagaimanapun, Sekte Tang tidak memaksakan persyaratan kerja yang ketat pada murid-muridnya. Terutama mereka seperti Tang Wulin yang berusia di bawah 20 tahun. Murid yang lebih muda hanya harus fokus pada kultivasi dan meningkatkan diri mereka sendiri. Di atas manajer aula batin, setiap cabang memiliki kepala cabang dan manajer umum. Manajer umum memiliki wewenang yang sebanding dengan yang dimiliki kepala cabang. Di luar berbagai cabang, ada Istana Douluo, inti dari Sekte Tang di mana semua kekuatan administratif terkonsentrasi. Hanya mereka yang memiliki otoritas tertinggi yang diizinkan memasuki Istana Douluo. Itu berarti bahwa setiap aula dan subdivisinya melaporkan kepada orang-orang dari Istana Douluo, yang semuanya setara dengan kepala cabang. Guo Xiaoxu, pria yang berdiri di depan Tang Wulin sekarang, adalah seorang manajer umum. Manajer umum yang normal memiliki otoritas yang setara dengan manajer cabang luar. Tetapi pria ini adalah manajer umum kantor pusat di kota Srek. Meskipun Tang Wulin tidak tahu persis berapa banyak otoritas yang dimiliki Guo Xiaoxu, dia bisa dengan aman berasumsi bahwa pria itu memegang cukup banyak. Halo, General Manager Guo. Tang Wulin membungkuk hormat. Guo Xiaoxu tersenyum. Kamu benar-benar anak yang cerdas. Saya menyaksikan pertandingan Anda dengan Imperial Sun Moon Academy. Itu adalah kinerja yang hebat. Kamu melakukannya dengan baik. Kalian anak-anak tidak hanya mewakili Akademi Srek. Kalian berlima adalah murid Tang Sek. Untuk mendorongmu agar terus bekerja keras, Istana Douluo telah memutuskan untuk menghadiahimu penghargaan. Mata Tang Wulin menyala. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia berkata, "Terima kasih, General Manager Guo." Guo Xiaoxu memandang Tang Wulin dengan hangat. Anda masing-masing dapat memilih satu seni rahasia Tang Sek untuk dipelajari.
Gratis. Anda juga akan diberikan masing-masing 10.000 poin kontribusi. Namun, poin ini hanya dimaksudkan untuk membeli barang-barang dan tidak akan dihitung terhadap total poin Anda. Karena poin tidak dihitung terhadap jumlah poin total mereka, Tang Wulin dan timnya tidak bisa menggunakannya untuk dipromosikan. Meski begitu, 10.000 poin bisa membeli banyak. Jika Tang Wulin menjelaskan poin yang sudah dimilikinya, itu berarti dia akan memiliki cukup untuk membeli 2 item roh. Poin-poin ini tidak mungkin datang pada waktu yang lebih baik. Kalian bertiga pergi dan memilih seni yang kamu inginkan, kata Guo Xiaoxu kepada Tang Wulin. Berbalik ke Su Lizhi dan Xie Xie juga. Keduanya telah tiba beberapa waktu lalu. Ketika Anda kembali, beritahu Ye Xinglan dan Su Xiaoyan untuk melakukan hal yang sama. Iya nih. Terima kasih. Ketiganya berseru serempak. Mereka benar-benar puas dengan ganjaran mereka. Tang Wulin saat ini tahu 3 seni rahasia Tang Sekte, Purple Demon Eyes, metode surga misterius, dan mengontrol derek, menangkap naga. Su Lizhi tahu tangan giok misterius, mengendalikan derek, menangkap naga, metode surga misterius, dan beberapa teknik senjata tersembunyi. Xie Xie hanya tahu 2 seni rahasia, metode surga misterius dan langkah bayangan hantu bayangan. Su Xiaoyan tahu metode surga misterius dan mata setan ungu. Ye Xinglan tahu metode surga misterius, langkah hantu bayangan hantu, dan tangan giok misterius. Setelah mereka berlima belajar seni rahasia Tang Sek lain, kekuatan mereka akan tumbuh secara signifikan. Tang Wulin memilih Ghost Shadow Conflexing Step tanpa ragu-ragu. Dia sudah memiliki banyak kekuatan serangan, dan kurangnya mobilitasnya saat ini merupakan kelemahan terbesarnya di medan perang. Karena dia hanya memiliki serangan jarak dekat, mempelajari Ghost Shadow Perplexing Step akan memberinya cara untuk mendekati targetnya. Itu adalah pilihan yang lebih baik daripada tangan giok misterius karena dia sudah memiliki cakar naganya. Su Lizhi dan Xie Xie keduanya memilih Purple Demon Eyes untuk menumbuhkan kekuatan spiritual mereka. Mereka perlu memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk ketika mereka menyatu dengan roh-roh lain. Selain itu, Purple Demon Eyes meningkatkan penglihatan penggunanya dan bisa melepaskan serangan spiritual setelah dilatih ke tingkat yang cukup tinggi. Terlepas dari metode surga misterius yang mendasar, semua orang di kelompok Tang Wulin setuju bahwa Purple Demon Eyes adalah seni yang paling berguna. Meskipun dia sekarang memiliki cukup poin untuk membeli 2 item roh, Tang Wulin tidak terburu-buru untuk membelinya. Dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia khawatir tentang bagaimana dia akan menyimpannya sesudahnya. Dia memutuskan bahwa dia akan membelinya setelah mendapatkan 2 dia tidak bisa dapatkan di Sekte Tang. Setelah mengambil keputusan ini, dia meminta Guo Xiaoxu untuk memesan 2 item untuknya dengan bayaran 1.000 poin. Guo Xiaoxu menyaksikan trio anak-anak pergi dengan semangat tinggi. Lalu ia pergi ke ruang konferensi. Ruangan itu memancarkan suasana kuno. Setiap barang di ruang yang didekorasi jarang ada di sana karena suatu alasan. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai. Guo Xiaoxu berjalan ke meja di ruangan itu dan mengambil tempat duduk, memberikan anggukan singkat pada ke-6 pria yang sudah duduk. Seorang pria muda berusia 20-an duduk di ujung meja. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai bahunya dan sepasang mata perak. Bagaimana mereka? Tanya seorang pria botak yang duduk di seberang Guo Xiaoxu. Tang Wulin akan mengenali pria ini sebagai kepala cabang Zhao. Guo Xiaoxu tersenyum kecut. Kamu bisa tenang. Sini Head. Biarkan saya memberitahu Anda semua tentang mereka. Panggil aku lagi dan aku akan menendang pantatmu. Grandmaster Zhao menggosok kepalanya yang botak dan mengkilap. Anak-anak itu tidak terlalu kumuh, kata Guo Xiaoxu, mengabaikan komentar itu. Terutama Tang Wulin. Dia sesuatu yang istimewa. Saya pikir kita bisa menerimanya ke dalam Battle Hall segera setelah dia mendapatkan cincin keempatnya. Su Lizhi juga tidak terlalu buruk. Dia jenis makanan yang langka. Xie Xie tidak begitu baik. Tapi karena dia memiliki jiwa bela diri kembar, dia akan menjadi bahan yang baik untuk kita kerjakan. Kami pasti harus memberinya banyak panduan. Sebenarnya, kupikir kita bisa membawa mereka bertiga ke aula pertempuran begitu mereka mendapatkan cincin keempat. Pria muda di ujung meja mengangguk. Bagaimana menurutmu?
Semuanya. Suara pria itu manis, memesona, dan memiliki daya tarik tersendiri. Saat dia berbicara, semua orang di meja duduk lebih tegak di kursi mereka dan menoleh padanya dengan mata penuh hormat. Seorang pria paruh baya berotot berkata, "Saya pikir meminta mereka pergi langsung ke aula dalam dari aula luar setelah mendapatkan cincin keempat mereka terlalu terburu-buru. Mereka sebaiknya menghabiskan waktu di aula pertahanan saya terlebih dahulu." Kepala cabang Zhao mendengus. Aula pertahananmu hanya melakukan pekerjaan sambilan. Jika mereka akan melakukan apa saja di aula luar, maka itu seharusnya dengan aula kekuatanku. Cukup. Pria muda itu memandang keduanya. Jade perlu dipahat dengan hati-hati. Tapi kita juga tidak bisa membuang waktu. Suruh mereka bergabung dengan Battle Hall. Saya akan membiarkan Anda menangani mereka. Xiaoxu, Anda dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya di dalamnya daripada biasanya. Anak itu Wu Zhangkong harusnya hampir menjadi Master Armor pertempuran 3 kata juga. Kami akan menyuruhnya bergabung dengan Aula Suci dengan pita perak ketika dia melakukannya. Guo Xiaoxu berdiri dan membungkuk. Ya, Tuan Istana. Itu saja untuk hari ini. Tuan Istana mengumumkan. Aku masih harus kembali ke akademi. Ada banyak kegiatan Master Roh Jahat akhir-akhir ini. Kirim pesan ke semua cabang kami. Peringatkan mereka untuk tetap waspada. Battle Hall kita akan memimpin operasi untuk membereskan semuanya. Ya. Semua orang berdiri dan membungkuk. Selamat tinggal, Tuan Istana. Lampu-lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Redup sesaat. Kemudian Istana Tuhan pergi. Bab 465 Gu Yue. Akui. Xie dan Lizzie. Tolong ingat apa yang akan aku katakan selanjutnya. Mata setan ungu adalah seni yang membutuhkan kultivasi pagi setiap hari. Dan kultivasi lambat untuk sedikitnya. Anda tidak bisa terburu-buru. Saya akan mengajari kalian berdua cara melatihnya besok pagi. Kata Tang Wulin. Oke. Xie membawa tangan ke bibirnya. Lalu bagaimana kalau aku mengajarimu langkah bayangan hantu bayangan di sore hari? Tentu. Tang Wulin tersenyum. Dari kejauhan, Yue Zhengyu bersandar ke dinding. Bibir mengerucut dan mata terpaku pada trio. Mereka sangat beruntung. Kenapa saya tidak pernah beruntung seperti itu? Itu karena kamu tidak banyak keluar. Sudahkah Anda mencapai peringkat 40? Tanya Yuanen Yehui. Berhati-hati untuk menjaga jarak 5 meter di antara mereka. Ya, aku melakukannya. Tunggu saja sampai saya mendapatkan jiwa roh kedua saya, hehe. Kamu lebih baik hati-hati dengan posisi ketua kelasmu. Yuanen Yehui mencibir. Mendengus. Yue Zhengyu melanjutkan. Kita akan melihat begitu semester berikutnya dimulai. Jangan khawatir. Aku tidak akan mudah padamu. Jangan salahkan saya jika Anda kehilangan 1 atau 2 anggota badan. Yue Zhengyu mengirim tatapan panas ke arahnya tetapi sebaliknya tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri menghadapinya. Pintu asrama ditutup di belakang Gu Yue dengan bunyi klik yang tidak terdengar. Karena Ye Xinglan dan Sui Xiaoyan telah pergi untuk menerima hadiah mereka dari Sekte Tang. Kamar bersama mereka sekarang kosong dengan kepergiannya. Sedikit warna kembali ke pipinya yang pucat saat dia menghirup udara segar dan meregangkan anggota tubuhnya. Di tengah berlatih langkah bayangan hantu bayangan, Tang Wulin segera memperhatikan Gu Yue. Menjatuhkan semua yang dia lakukan. Dia berlari ke arahnya. Bagaimana perasaanmu? Melakukan yang lebih baik? Tanya Tang Wulin. Prihatin dengan tingkat pemulihannya yang lebih lambat. Ya, sedikit. Jangan khawatirkan aku. Saya hanya perlu waktu lagi. Kata Gu Yue. Jika Tang Wulin tidak tepat di depannya, dia akan merindukan kata-katanya. Dia tersenyum kecil. Ragu-ragu sebelum bertanya. Bisakah kita pergi ke tempatmu sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Gu Yue sedikit memiringkan kepalanya. Mengintipnya melalui bulu mata tebal. Mata cerah dan lebar. Tapi dia mengangguk sesaat kemudian. Baik. Ayo, menonton dari kejauhan. Xie bersiul dan meniup ciuman pada pasangan itu. Berdiri di dekatnya adalah Yuanen Yehui, yang melengkungkan bibirnya dengan jijik. Dia menuju kamarnya tanpa melihat ke belakang. Begitu Tang Wulin masuk ke kamar perempuan,
Dia tenggelam dalam warna merah muda dan kelembutan. Tempat tidur dibuat dan meja berdiri bebas dari kekacauan. Dia menggosok ujung jari di jendela dan menatap kulit yang bersih dan bebas debu. Sangat berbeda dari kamar anak laki-laki. Gu Yue duduk di tempat tidurnya lalu menunjuk ke kursi untuk Tang Wulin. Meskipun mereka bersama-sama setiap hari untuk kelas, keduanya jarang punya waktu untuk berbicara sendiri. Terutama karena dia kadang-kadang akan memberinya bahu dingin. Apa yang ingin kamu bicarakan? Objek afeksinya duduk begitu dekat. Jantung Gu Yue berdetak kencang. Meski baru berusia 14 tahun, Tang Wulin sudah membawa bakat seorang pria. Dan mereka semakin tampak jelas setiap hari. Berdiri lebih dari 170 cm. Ia memiliki tubuh yang berotot tetapi ramping. Wajahnya tampan dan cerah, dikombinasikan dengan mata besar dibingkai oleh bulu mata panjang, membuat sebagian besar gadis memerah. Tapi bukan Gu Yue. Dia berbeda. Dia terbiasa melihat fitur-fitur yang menarik itu. Gu Yue, akui, tuntut Tang Wulin. Bersambung.